Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E. Di sini kami akan eh, memberikan komentar kepada video dari kelompok A mengenai protozoa. Dengan saya sendiri adalah Destina Mahidawati. Saya Sofira Muluna. Saya Zahra Al-Farhani. Saya Ahmad Hafiz. Baik, mungkin langsung kepada komentar kami. Setelah kami lihat dan kami perhatikan dari video dan juga PPT yang mereka terangkan, dari teman-teman mungkin bisa juga untuk menyampaikan pendapat atau Baik, komentarnya. kalau terdapat di bagian keuntungan protozoanya hanya disebutkan secara umumnya saja, misalkan seperti pengendalian hama, degradasi limbah, indikator kualitas air, dan siklus nutrien, penelitian biomedis. Tidak dijelaskan secara spesifik protozoa apa yang bisa menjadi indikator tersebut, misalnya seperti pengendalian hama, contohnya protozoa apa gitu, kayak gitu. Lebih ke umum saja. Berarti memang kurang spesifik yang dijelaskan. Ya. Baik, lanjut di bagian kerugian. Mungkin di bagian kerugian juga kurang lebih sama dengan yang keuntungan protozoa tadi. Tidak menyebutkan jenis protozoa apa yang memiliki kerugian seperti bersifat patogenik yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius pada manusia. Nah, itu tidak disebutkan. Lanjut. Mungkin memang lebih bagusnya nanti dikasih spesiesnya gitu, kerugian dari spesies ini apa dan keuntungan dari spesies ini apa. Baik, berarti di bagian kerugian itu tadi hanya disebutkan nama-nama penyakitnya saja, tidak dijelaskan protozoa apa saja yang menyebabkan penyakit tersebut. Jadi untuk saran perbaikan nanti bisa ditambahkan lagi lebih spesifik protozoa apa yang menyebabkan keuntungan serta kerugian tersebut. Selanjutnya ada tentang peran ekologis protozoa. Yaitu sebaiknya perkuat pembahasan tentang peran itu dan beri contoh spesifik, misalnya bagaimana paramecium memakan bakteri atau peran foraminifera dalam pembentukan sedimen laut. Oh, jadi waktu mereka menjelaskan itu tidak ada contohnya gitu. Ya, Baik, mungkin segitu yang bisa kami komentari dan yang telah kami diskusikan juga mengenai video mereka. Dan mohon maaf karena kami juga masih banyak kekurangan, dan mohon maaf apabila masih ada salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E. Di sini kami akan memberikan komentar kami terhadap video dari kelompok B, yakni mengenai protozoa. Mungkin perkenalan dari kami dulu. Perkenalkan, saya Destina Mahidawati. Perkenalkan, aku Kapita Sanja Fernandi Kaliga. Saya Sofira Muluna. saya Zahra Al-Farhani. Aku Ahmad Hafiz. Baik, mungkin langsung saja kepada komentar yang telah kami diskusikan mengenai presentasi dari kelompok B, yaitu protozoa. Mungkin dimulai dari teman-teman. Ya baik, mengenai video dari kelompok B, seperti yang terlihat di video tersebut, materi hanya menyebutkan contoh spesiesnya saja, tidak disebutkan golongan dari protozoa. Misalkan kan golongan protozoa itu ada berdasarkan alat geraknya.
Nah, yang disebutkan di kelompok tersebut hanyalah contoh dari protozoanya. Jadi tidak disebutkan kelompok-kelompok dari protozoa tersebut, misalnya ada Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan Sporozoa. Baik. Selanjutnya, pada materi tidak dijelaskan bagaimana protozoa itu bereproduksi. Padahal materi itu tuh salah satu poin penting dalam pemahaman tentang makhluk hidup dari protozoa. Ya, dan juga tadi saya lihat tidak ada taksonomi dari spesies yang diterangkan. Memang benar bahwasanya di sana ada 4 spesies, namun tidak ada diterangkan di sana tentang taksonominya, dan hanya menerangkan nama spesies dan juga ciri-cirinya secara umum, dan itu pun hanya sedikit saja yang dijelaskan. Oh iya, dan tadi ada slide yang terbalik juga, 3-4 dulu baru 1-2. Mungkin itu bisa lebih diperhatikan lagi. Iya, dan juga saya lihat tadi mereka hanya menyebutkan mengenai keuntungan dengan poin-poin saja, dan tidak dijelaskan maksud dari poin-poin keuntungan tersebut tuh apa aja gitu. Dari teman-teman ada lagi? Cukup. Mungkin segitu saja komentar yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena kami masih banyak kekurangan juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, di sini kami akan mengomentari mengenai presentasi dari kelompok C dengan saya sendiri, Istina Mahidawati. Saya Fakultasannya Fenani Tarigan. Saya Safira Auliamuna. Saya Zahra Nisa Al-Farhani. Saya Ahmad Hafiz. Dan satu teman kami yang tidak dapat berhadir, yakni Muhammad Raihan Naufal. Mungkin langsung masuk saja kepada komentar yang telah kami diskusikan tadi setelah melihat presentasi dari kelompok C. Dan untuk judulnya kelompok C yaitu mengenai Asalomata. Asalomata. Teman-teman. Oke, baik, yang pertama mengenai materi Asalomata dari kelompok C itu cenderung membahas ke planaria dan Tania SP, sedangkan kelompok Asilomata itu meliputi hewan dari seluruh filum Platyhelminthes. Jadi kalaunya cuma membahas 2 hewan tersebut dirasa kurang representatif gitu. Akan lebih baik lagi jika disebutkan bahwa Asilomata itu salah satu contohnya adalah filum Platyhelminthes. Baik. Harusnya itu diperluas lagi supaya buat nambah wawasan juga buat kita, yang ruang lingkup buat apa? Itu terus juga di video itu nggak ada penjelasan tentang taksonominya, kayak taksonomi Asalomata tuh secara spesifik nggak dijelaskan. Nah, sebaiknya itu dijelaskan kalau Asalomata itu termasuk dari filum Platyhelminthes. Terus gimana hubungannya sama kelompok lain, misalnya Pseudosolomata dan Solomata. Terus pernyataan tentang parasit pada makhluk lain. Nah, itu tuh sebenarnya nggak semua Asalomata tuh parasit. Contohnya tuh planaria tuh sebenarnya hewan yang hidup bebas. Terus sementara Taenia tuh parasit yang ada pada inang manusia dan hewan ternak. Nah, itu tuh bisa menimbulkan kesalahpahaman. Baik, mungkin segitu saja komentar dari hasil diskusi kami juga.
Salah hilafnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E. Di sini kami akan mengomentari dari kelompok D yang membahas mengenai aselomata. Sebelumnya perkenalkan, saya Listina Mahlidawati. Saya Pakuita Sandia Fenanita Rigan. Saya Safira Ulyamuna. Saya Zahra Nisa Alfarhani. Saya Ahmad Hafiz. Baik, mungkin langsung saja kepada komentar yang yang telah kami diskusikan tadi setelah melihat presentasi dari kelompok D. Oke, baik, yang pertama dari video tersebut tidak dijelaskan peran ekologis dari aselomata. Jadi peran secara ekologis dari aselomata terhadap lingkungan sama makhluk hidup lainnya itu kurang dijelaskan. Baik, lanjut. Baik, mungkin kalau dari segi visualisasi, dari segi desain mungkin alangkah lebih baiknya jikalau disesuaikan dengan materi kita, yakni dengan materi mereka, yakni mengenai aselomata. Memang dari PPT-nya memang sudah bagus dari desainnya, cuman kurang sesuai sama materi yang mereka presentasikan. Mungkin ini di slide pertama ya, judulnya Asoe Selamata. Mungkin bisa diperbaiki buat judulnya juga, kayaknya nggak perlu ditambahi keuntungan dan kekurangannya deh, lebih ke aselomatanya aja, baru di dalamnya tuh isinya ada keuntungan dan kerugiannya. Iya, karena dari yang kami lihat juga mereka itu tidak hanya menjelaskan keuntungan dan kerugian saja, tetapi juga menyebutkan mengenai film-filmnya, yang mana mereka menjelaskan ada 5 film kalau tidak salah di dalam sana. Jadi alangkah lebih baiknya memang dihapuskan saja mengenai kata keuntungan dan kerugian tadi. Kemudian juga tadi saya lihat memang benar mereka menjelaskan mengenai film-film, tetapi mereka hanya menyebutkan secara umum saja, yakni mengenai ciri-ciri dan juga beberapa kelas dan habitatnya, tapi tidak menyebutkan taksonomi dari spesies dan juga tidak menyebutkan spesiesnya apa. Kemudian tadi ada mengenai kekurangan tadi. Yang kerugian Di bagian kerugian menyebutkan jenis yang menyebabkan itu apa. Iya, pada kerugian tadi itu tidak ada menyebutkan mengenai misalnya spesies ini menyebabkan infeksi apa gitu, tidak ada menyebutkan seperti itu. Mungkin alangkah baiknya nanti teman-teman bisa menyebutkan secara spesifik bahwa spesies ini dapat menyebabkan infeksi ini, atau spesies ini dapat menyebabkan penyakit ini. Seperti itu. Dari teman-teman ada tambahan lagi? Mungkin kalau dari saran seperti di bagian keuntungan tadi, di bagian keuntungan kan ada contoh-contoh spesiesnya. Nah, jadi di bagian kerugian bisa ditambahkan juga nanti. Iya, mungkin bisa disamakan antara keuntungan dan kelebihan. Bisa keuntungan dan kerugiannya bisa sama-sama memuat spesiesnya gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami komentari dari presentasi kelompok D. Kami mohon maaf juga karena kami juga masih banyak kekurangan. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami mengenai komentar untuk kelompok G mengenai arthropoda. Iya. Baik, sebelum kepada komentar dari hasil diskusi kami, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Listina Mahlidawati. Aku Pakuita Sandia Fenanita Rigan. Saya Safira Ulyamuna. Saya Zahra Nisa Alfarhani. Saya Ahmad Hafiz. Baik, mungkin langsung saja masuk kepada komentar dari hasil diskusi kami. Mungkin dari yang pertama itu memang PPT-nya sudah bagus dari segi desain, namun mungkin PPT-nya
tidak ada gambar sama sekali tadi saya lihat. Dan mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi. Oke baik, tentang penjelasan subfilmnya itu cuman disebutkan aja gitu, jadi nggak ada contoh kayak adaptasi unik dari subfilmnya atau ciri-ciri spesifik dari tiap subfilmnya gitu. Tadi yang dijelaskan cuman nyebutin aja, apalagi di bagian klasifikasi tadi cuman nyebutin subfilmnya aja, tidak jelaskan ciri-ciri khusus tiap subfilmnya gitu. Oh ya, tadi pada deskripsi itu tentang bahasa asing gitu ya? Oh iya, bahasa asingnya tuh gak di italik, kalau nggak dikasih tanda petik. Seharusnya kalau misalkan ada bahasa asing gitu lebih baiknya di italik atau enggak dikasih tanda petik gitu aja. Iya. Sama juga pada keuntungan dan kerugian tadi itu enggak Ya, dijelaskan secara rinci gitu, contoh spesiesnya yang menyebabkan keuntungan dan kerugian itu apa. Hanya menyebutkan mengenai dari segi ekosistem, dari segi sistem pengetahuan, ilmu pengetahuan gitu. Tidak menyebutkan nama spesies yang menyebabkan keuntungan dan kerugian itu apa. Dari teman-teman ada tambahan? mungkin dari aku. Baik, mungkin segitu saja komentar dari kami. Kami mohon maaf karena kami juga masih banyak kekurangan dan salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai komentar kepada kelompok H, yakni mengenai arthropoda. Baik, sebelum masuk ke pembahasannya mungkin kami perkenalkan, nama saya Listina Mahidawati. Aku Fakultas Sandia Fenami Tarigan. Saya Safira Ulyamuna. Saya Zahra Tunisa Alfarhani. Aku Ahmad Hafiz. Baik, mungkin langsung saja kepada komentar dari hasil diskusi kami dari teman-teman. Oke baik, yang pertama dalam taksonomi tadi hanya disebutkan golongan-golongannya saja, klasifikasinya, tapi tidak dijelaskan secara rinci seperti insekta itu apa, krustasi itu apa, Arachnoidea itu apa, Myriapoda itu apa dan bagaimana ciri-cirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, deskripsi tentang adaptasi arthropodanya itu terlalu sederhana gitu. Tadi dijelaskan cuman adaptasinya itu cuman exoskeleton dan tubuhnya bersegmen, tapi tidak ada detail lain, misalnya trakea pada serangga darat atau insang pada krustasia air. Yang ketiga itu siklus metamorfosis, karena seperti yang kita ketahui di serangga itu ciri khas utamanya adalah metamorfosis. Dari teman-teman ada yang disampaikan lagi? Baik, mungkin dari segi visualisasi mungkin alangkah baiknya jika lebih diperbanyak gambar, dan juga dari segi PPT desainnya itu sebenarnya sudah bagus, cuman mungkin pada judul PPT-nya pada kata keuntungan dan kerugian itu bisa dihapuskan aja, mungkin lebih baik dihilangkan aja keuntungan dan kerugian tadi, hanya dimuat tentang kata arthropoda saja, karena kan pembahasan di dalam sana tidak hanya mengenai keuntungan dan kelebihan, tetapi ada pembahasan lain gitu. Dari teman-teman cukup. Baik. Mungkin itu saja komentar dari kelompok kami. Untuk kelompok H, kami juga masih banyak kekurangan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.